Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat semuanya. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Durasi, Koda untuk Demokrasi KPU Kabupaten Lembata. Podcast ini sebagai ruang informasi dan edukasi kepemiluan untuk masyarakat, partai politik, dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan demokrasi yang semakin berkualitas. Bersama saya, Laurentius Bimo Agung Prajanto, yang akan menemani Anda semua dalam beberapa menit ke depan untuk membahas berbagai topik menarik seputar kepemiluan. Hadir bersama saya ada Bapak Ibrahim Kader. Beliau merupakan anggota KPU Kabupaten Lembata, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selamat datang, Bapak. Selamat datang Pak Bimo. Apa kabar? Baik, Bapak. Terima kasih. Sekarang kegiatan apa nih, Pak, yang ada di Divisi Teknis Penyelenggaraan, Pak? Tempat Bapak? Baik Pak Bimo. Selamat sore untuk teman-teman pemilih, pendengar di mana saja berada, terkhusus di dalam Pulau Lembata. Untuk diketahui bahwa saat ini kita sudah selesai di masa pemilihan, di pasca pemilihan, dan KPU berada dalam tahapan masa non tahapan. Tetapi dalam non tahapan itu bukan berarti KPU tidak ada kegiatan. KPU baik di divisi Parmas, kemudian divisi Rendatin, divisi teknis, selalu saja ada kegiatan. Seperti teknis saat sekarang ini dia ada tiga agenda penting. Yang pertama itu pemutakhiran data partai politik, kemudian mengikuti proses PAW, dan yang ketiga adalah perencanaan daerah pemilihan. Itu tiga agenda di divisi teknis. Belum lagi di divisi Parmas, divisi hukum dan pengawasan, divisi KUL, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada istilah tidak ada kegiatan walaupun tidak dalam Masa tahapan. ya. Oke. Baik. Untuk data partai politik, apa saja yang perlu dimutakhirkan, Pak? Baik, sesuai dengan PKPU 3 tahun 2025, itu partai politik wajib mendatakan, menyampaikan data-datanya. Jadi ada beberapa poin yang perlu dimasukkan di dalam pemutakhiran data itu. Yang pertama itu domisili partai. Jadi partai yang beralamatkan tahun kemarin mungkin dia mendaftar alamatnya di Jalan Sudirman, dan sampai tahun ini dia sudah bergeser alamatnya, sekretariatnya. Kemudian kepengurusan, kemudian keterwakilan perempuan dalam kepengurusan itu. Nah, itu yang paling penting. Jadi dokumen parpol ini akan tetap dimutakhirkan ya, Pak, walau bukan di masa tahapan pemilu? Ya, dia dalam 1 tahun itu 2 kali. Dia setiap semester harus di-update untuk mengetahui keberadaan partai politik tersebut. Jadi terlalu di-update setiap semester, setiap 1 tahun 2 kali. Ya. 2 kali 1 tahun. Oke. Apakah data partai politik tersebut perlu dimutakhirkan melalui aplikasi Sipol? Ya, kita sekarang kan sudah dituntut untuk transparansi, era keterbukaan dan lain sebagainya di daerah, digitalisasi ini. Sehingga memang dituntut itu. Aplikasi itu memang sudah semestinya semua harus sudah memahami soal itu, karena informasi sekarang lebih terbuka, memudahkan orang mengakses setiap data itu harus melalui aplikasi. Sehingga Sipol itu memang wajib dimiliki oleh setiap parpol, akun Sipolnya itu. Jadi aplikasi yang namanya Sipol, nanti masing-masing partai punya akun tersendiri sesuai dengan adminnya itu sendiri. Sebagai KPU sebagai viewer. Baik, Bapak. Bagaimana peran KPU Kabupaten Lembata dalam pemutakhiran data partai politik? Ya, KPU dalam posisi seperti ini dalam kegiatan pemutakhiran data, KPU sebagai fasilitator saja. Dia tidak melangkah jauh ke sana, tetapi hanya menyampaikan kepada partai politik
bahwa ini loh batas akhir pemutakhiran data. Kita KPU membuka ruang podcast, sehingga kalau ketika ada kesulitan dari teman-teman partai politik bisa datang ke sini untuk melakukan konsultasi. Kemudian KPU memfasilitasi untuk pembuatan akun sipol dari admin partai itu. Walaupun nanti dia berhubungan, tetapi KPU melakukan pendampingan untuk pembukaan akun sipol dari masing-masing parpol. Lalu bagaimana partai politik memutakhirkan data mereka? Apakah mereka perlu hadir ke kantor KPU atau bisa by phone maupun WA? Jadi era digitalisasi, mereka sudah punya akun. Partai politik bisa saja melakukan itu dari rumah. Melakukan dari rumah. Tetapi KPU tidak menutup diri. KPU membuka diri ketika ada kesulitan di teman-teman partai politik, mereka bisa datang ke kantor KPU untuk kita membantu. Konsultasi Memberikan langsung. informasi, ya, memberikan informasi, memberikan petunjuk proses penginputan data itu. Jadi KPU hanya sebatas memfasilitasi. Tetapi kalau mereka sudah mahir, mereka sudah menguasai itu aplikasi, maka mereka bisa lakukan dari sekretariat, tidak perlu datang ke kantor KPU lagi. Selain kegiatan pemutakhiran data partai politik, mungkin ada kegiatan ke depan yang akan dilaksanakan, yaitu bagaimana proses PAW, anggota DPRD kabupaten kota, dan apa itu PAW? Artinya ini seputar tugas dan peran divisi teknis penyelenggara bidang terkait. Baik, selain pemutakhiran data pemilih, kemarin kan kita sudah lakukan pleno semester kedua untuk tahun 2025, itu data pemilih. Sekarang ini kita mulai memberikan informasi kepada partai politik untuk bisa melakukan update data mereka. Terus kegiatan yang berikutnya adalah kita memapping kira-kira ada potensi tidak PAW, pergantian antara waktu. PAW itu pergantian antar waktu di anggota DPR. Jadi ketika ada anggota DPR yang dikenakan sanksi atau melanggar kode etik di Dewan dan dilakukan pergantian waktu, maka KPU siap melakukan fasilitasi untuk pergantian antar waktu itu. Tetapi PAW ini, dalam posisi PAW ini KPU pasif. Tidak jemput bola ya? Tidak. KPU hanya melihat, memantau. KPU menunggu ketika ada surat permintaan dari DPR, baru kita bisa memberikan informasi kepada DPR. Bukan urusan partai itu lain. Mungkin kita bisa konsultasi atau apa bisa, tetapi untuk lebih proaktif untuk secepatnya pemberian data dan sebagainya itu tidak. Itu ranahnya ada di. Kita hanya mulai di saat ketika sudah selesai ada di DPR. Baik. PAW sudah dijelaskan oleh Pak Kadir. Sebenarnya mekanisme PAW anggota DPRD Kabupaten Lembata sudah sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2025 yang terbaru, Pak. Ya, untuk sementara di Kabupaten Lembata belum terjadi PAW. Tetapi semestinya kemarin udah PKPU PAW itu kita sudah sosialisasikan di PKPU 3 ya. Itu sudah sosialisasikan kepada partai politik semua. Jika ada ke depan, kalau ada proses PAW di tingkat partai, maka prosesnya seperti ini. Kita sudah jelaskan sesuai dengan PKPU 3 tahun 2025. Memang ada kemarin menggunakan PKPU yang lama, tetapi sekarang ini PKPU baru sudah terbit. Sehingga sekali lagi KPU hanya bersifat pasif, yang proaktif itu nanti ada di partai. Jadi yang bersangkutan dia dikenakan sanksi, kemudian ada pengusulan dari partai bahwa dia nomor urut 2 segini yang naik, tapi kita jangan sampai ada proses peradilan dan lain sebagainya. Panjang prosesnya. Tidak segampang itu. Jangan sampai yang bersangkutan kena sanksi, dipecat, tetapi dia masih melakukan Kegiatan. proses pembelaan di Mahkamah Partai dan lain sebagainya. Ini yang paling penting. Jadi PAW itu tidak segampang membalikan telapak tangan, juga harus secepatnya. Orangnya sudah meninggal atau orangnya sudah disanksi, jadi secepatnya di PAW. Tidak, itu melalui proses yang panjang. Nah, gitu.
Apakah di partai politik sudah disosialisasikan terkait peraturan KPU nomor 3 tahun 2025 yang terbaru, Pak? Sudah, kita sudah lakukan itu malah kita libatkan dengan pihak Setwan, dengan kata PEM, karena kata PEM Kabupaten Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata ya, karena prosedur itu ranah mereka. Jadi nanti proses ada dapurnya ada di Setwan, kemudian bagian PEM di Setda Kabupaten Lembata juga akan berhubungan dengan Setwan Setda di Gubernur sana, di Gubernur, sehingga itu penting untuk dua lembaga ini harus mengetahui. Selain partai politik, tapi proses kedua lembaga ini juga penting. Sehingga kemarin kita sudah mengundang sama-sama dengan partai politik untuk mensosialisasikan PKPU terbaru soal PAW ini. Luar, Itu Mas Dino. ya, luar biasa ya Pak Kadir, ini ilmunya, penjelasan terkait pemutakhiran data partai politik dan mekanisme PAW anggota DPRD Kabupaten Kota. Baik demikian podcast kita kali ini, semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman dan kesadaran kita bersama tentang pentingnya demokrasi dan partisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilu. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan khususnya Pak Kadir yang telah meluangkan waktu di tengah menjalankan kegiatan ibadah puasa untuk bersama kita. Dan jangan lupa terus ikuti podcast kami dan media sosial lainnya. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Selamat sore Pak Bimo. Ya, Saya sukses selalu.